Banyak orang ambil keputusan hanya berdasarkan senang, tidak senang, berdasarkan perasaan. Akhirnya perasaan berubah-ubah, sekarang senang, besok benci, sekarang benci, besok senang. Keputusan yang berdasarkan perasaan, janganlah mengatasnamakan nama Tuhan. Ada juga orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan pikiran, paradigmanya banyak. Untung rugi, baik buruk, menang kalah, dan seterusnya. Tapi keputusan Roh Kudus adalah keputusan yang melampaui perasaan dan pikiran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama Romo Didit dan Romo Niko, kita hari ini dengan penuh ketekunan memohon kehadiran Roh Allah, Roh Kudus di dalam hidup kita. Alangkah bahagianya ketika kita mendengarkan Injil hari ini. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Kalau Bunda Maria, para kudus berdoa untuk kita, alangkah senangnya. Namun lebih bahagia lagi ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Berdoa karena Dia mengasihi kita. Doa adalah kasih. Kita selalu mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Jarang sekali orang berdoa untuk orang-orang yang dibenci. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Dia berdoa untuk kita semua kepada Bapanya, agar kita semua dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang kudus. Karena inti daripada semua doa adalah pengudusan. Kita dikuduskan dari dosa-dosa kita, dari semua kesalahan-kesalahan kita, dari semua kelemahan kita, dari semua kekuatan atau kuasa kegelapan, sehingga di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam bacaan pertama, para murid bertekun di dalam doa. Maka marilah kita bertekun di dalam doa agar kita semakin menjadi kudus. Seorang bijak mengatakan bahwa ada macam-macam doa, tetapi ada 3 jenis doa atau dinamika doa. Pertama adalah doa mulut. Orang berbicara dan Tuhan mendengarkan. Ini tahap yang pertama. Dan banyak orang tahu doa berarti berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, doa telinga. Kita gantian mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan yang berbicara. Maka Ibu Teresa mengatakan bahwa doa adalah mendengarkan Tuhan. Dalam keheningan kita diajak mendengarkan Tuhan supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, maka kehendak Tuhan terjadi di dalam dunia ini. Jadilah kehendak-Mu. Dan yang ketiga adalah doa hati, di mana kita tidak lagi berbicara dan tidak lagi mendengar, Tuhan juga tidak lagi bicara dan tidak lagi mendengar, tetapi kita dan Tuhan menjadi satu. Itulah puncak dari kasih, bahwa kita bersatu dengan Tuhan. Dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus itulah kita semua boleh
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin Injil adalah tentang berdoalah, mintalah di dalam namaku dan apa saja yang kamu minta akan diberikan. Dan banyak orang yang mengatakan pada saya, Romo, saya sudah berdoa dalam nama Yesus, tapi tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Yesus aku menyembuhkan kamu, dalam nama Yesus, dan seterusnya. Saya mengatakan jangan sembarangan pakai nama Tuhan. Ya. Kalau saya harus memakai nama presiden, saya harus seizin dengan presiden, dan untuk apa? Untuk keperluan sang presiden juga. Kalau saya memakai nama Yesus, maka tentu saja harus seizin Tuhan Yesus dan sesuai, nama itu sesuai dipakai untuk keperluan, maksud daripada Tuhan sendiri. Karena itu berdoa dalam nama Yesus berarti melakukan perintah-perintah Yesus. Ada satu pengalaman yang menarik tentang nama, berdoa dalam nama. Saya mempunyai seorang ketua lingkungan, Pak Yanto, yang sederhana. Suatu malam dia telepon saya, sudah hampir jam 12, Romo, boleh saya mengganggu? Oh silakan Pak. Ada apa? Ini tetangga saya kerasukan, Romo. Dari sore sampai sekarang belum juga usai. Sudah dipanggilkan banyak orang yang berdoa, tetapi setannya tidak mau pergi katanya. Dan di kampung saya ini yang Katolik cuma saya, Romo. Maka Pak RT berpikir jangan-jangan ini setannya Katolik. Sehingga dia tidak mau pergi, yang ngusir harus orang Katolik. Maka bisa enggak Romo, saya minta tolong Romo datang untuk membantu mengusir setan. Saya katakan pada Pak Yanto itu, Pak, yang diminta siapa? Saya, Romo. Ya, Pak Yanto yang harus melakukan. Saya kan belum pernah diajari doa untuk pengusiran, pembebasan. Begini saya ajarin, coba diperhatikan. Bapak ambil baskom, diisi garam seperlunya, kasih air. Nanti tangan Bapak diselupkan di situ, berdoa 3 kali Salam Maria, 3 kali Bapa Kami. Air itu kemudian disiramkan pada yang kesurupan itu. Nanti kalau Bapak tidak berhasil, boleh telepon saya lagi, saya tunggu. Dan kemudian Pak Yanto ini melaksanakan. Saya tunggu sampai jam 1, tidak ada telepon, berarti saya boleh tidur. Seminggu kemudian saya nisa di lingkungan itu dan Pak Yanto dengan bangga mengatakan, Romo, saya boleh bersaksi, Romo. Saya berhasil mengusir setan. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Saya datang ke tempat itu, bawa baskom air, garam yang sudah saya doakan. Kemudian saya mengatakan, dalam nama Romo Rohadi, pergilah kamu setan. Dan orang itu kemudian seperti pingsan, kemudian bangun, beberapa waktu sudah waras. Terima kasih Romo. Saya katakan, Pak, bukan dalam nama saya, tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yanto itu orang yang sangat sederhana mengatakan, kan yang memerintahkan Romo, maka saya melakukan apa yang dikehendaki Romo dalam nama Romo. Ini menarik.
membuat saya sadar kalau saya berdoa dalam nama Yesus, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki dalam namanya. Maka kita jangan menggunakan nama Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadi, itu menyalahgunakan nama. Nama Yesus harus kita pakai dalam doa sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi mungkin Anda akan bertanya, apa sih kehendak Tuhan? Ya, seringkali kita ketika mau mengambil keputusan, kita bertanya apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Santo Petrus itu ketika dia ada dalam kebingungan harus mengambil kebijaksanaan apakah jemaat pertama harus sunat seperti orang Yahudi atau tidak, dia berdoa dan akhirnya beliau mengatakan menurut keputusan Roh Kudus, ya, dalam Kisah Para Rasul, bahwa orang-orang tidak perlu bersunat, ya, melakukan beban yang tidak perlu, melainkan sunat rohani. Bagaimana Rasul Petrus berani mengatakan inilah keputusan Roh Kudus? Ya, dia mengambil keputusan karena Roh Kudus, karena dia mengenal Roh Kudus. Dia ada dalam kekudusan. Ketika kami para pastor mau ditabiskan, kita diberi waktu untuk mendengarkan Roh Kudus dalam retret. Ya, sebaiknya mungkin juga sebelum Anda semua menikah itu, Anda menikah itu kan mengambil keputusan. Nah, keputusan Anda haruslah juga keputusan keyakinan iman akan Roh Allah yang membimbing. Sehingga yang kita lakukan adalah rencana Allah. Mengapa ini penting? Karena setiap saat kita mengambil keputusan, keputusan kecil ataupun keputusan besar, keputusan untuk tinggal di rumah atau keluar, keputusan untuk pakai masker atau tidak. Tapi dasar keputusan itu apa? Disinilah perlu doa. Supaya kita tahu keputusan yang kita lakukan adalah yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang ambil keputusan hanya berdasarkan senang, tidak senang, berdasarkan perasaan. Akhirnya perasaan berubah-ubah, sekarang senang, besok benci, sekarang benci, besok senang. Keputusan yang berdasarkan perasaan, janganlah mengatasnamakan nama Tuhan. Ada juga orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan pikiran, paradigmanya banyak. Untung rugi, baik buruk, menang kalah, dan seterusnya. Tapi keputusan Roh Kudus adalah keputusan yang melampaui perasaan dan pikiran. Senang, tidak senang, kita tetap setia kepada Tuhan. Maka bacaan yang kedua menekankan kesetiaan. Nah, maka Santo Yohanes Paulus kedua, paus kita yang lalu, mengatakan bahwa doa ini adalah tanda keterbatasan manusia dan sekaligus ketergantungan kita kepada Allah. Maka kalau saudara sekalian pada hari ini mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus, Anda semua berarti mau bertindak dalam kekudusan yang mengatasi semua kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, perasaan-perasaan, dan juga mengatasi keterbatasan pikiran-pikiran kita.
Dari pengalaman saya begitu banyak mujizat terjadi kalau kita berdoa dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itu doa sebetulnya sangat sederhana. Dalam nama Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus, aku menguduskan diriku sendiri dan semua orang dari penyakitnya, dari kesalahan dan dosanya, dan dari kuasa kegelapan. Dan kita semua diutus untuk berdoa supaya kita akhirnya bersatu dengan yang kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Bahwa Allah tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mendapatkan tugas perutusan. Kuduskanlah dunia dari dosa, dari penyakit, dan dari kuasa kegelapan. Ketika engkau sungguh berdoa di dalam nama Yesus dan kita semua dipantaskan untuk menyandang nama Yesus, maka Roh Kudus Allah bekerja dan mujizat-mujizatnya akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diutus dan diberi kuasa Roh Kudus untuk menyucikan dunia ini dari semua penyakit, dari virus, dari kuasa kegelapan, namun juga dari dosa-dosa. Marilah kita semakin mengasihi dengan berdoa, supaya kita semakin dikasihi Tuhan dan didoakan. Marilah kita semakin mengampuni, supaya kita diampuni. Marilah kita semakin menguduskan, supaya kita dikuduskan dalam kuasa Roh Kudus. Marilah kita saling memberkati supaya kita semakin menjadi berkat dan mendapatkan berkat Tuhan. Dan berkat yang paling utama adalah Roh Allah. Maka mintalah Roh Kudus. Dalam akhir dari doa Bapa kami, di sana Tuhan Yesus mengatakan ketika dia mengajari murid-muridnya doa Bapa kami, pada akhir mengatakan, maka mintalah Roh Kudus dan kamu akan diberikan. Apakah yang kita minta dalam doa? Kita sering lupa bahwa kita perlu minta Roh Allah yang hadir. Yang kita minta kadang-kadang hanya soal-soal sepele, mendapat jodoh, pekerjaan, mendapat keturunan, tapi lupa. Kenapa kita tidak minta Tuhan sendiri yang mempunyai segala berkat? Kita hanya minta berkat. Kenapa kita tidak minta Roh Kudus supaya kita menjadi kudus dan kita bersatu dengan Allah yang kudus? Sehingga banyak mujizat-mujizat terjadi karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdiri menyatakan iman kita bahwa kita semua dipersatukan oleh doa yang kudus dari Tuhan Yesus.